warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Janika Ayu Lestari. Saya merupakan mahasiswi di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung pada kelas 2, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma penjadwalan tentang FCFS atau First Come, First Serve pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Joshi. Algoritma penjadwalan FCFS atau First Come, First Serve. Sebelum kita memahami mengenai algoritma penjadwalan FCFS, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai penjadwalan proses. Jadi, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer dan dialokasikan ke CPU. Nah, kita ketahui bahwasanya dalam sebuah sistem operasi atau operating system itu pastinya memiliki banyak proses-proses yang akan dieksekusi. Nah, dari banyaknya proses tersebut muncullah suatu permasalahan. Proses manakah yang akan terlebih dahulu dieksekusi? Nah, dengan menggunakan algoritma penjadwalan, maka akan menjadi penentu proses manakah yang ada di ready queue tersebut yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Dan selain itu, algoritma penjadwalan ini bertujuan untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disepakati dengan konsumen. Nah, selain itu, dengan menggunakan penjadwalan, maka juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Algoritma penjadwalan FCFS. Nah, dalam algoritma penjadwalan ini terdapat beberapa jenis algoritma. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan bagian FCFS atau First Come, First Serve. Nah, algoritma FCFS ini merupakan suatu algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan di CPU. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready akan dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Yang mana proses yang tiba terlebih dahulu, maka proses tersebutlah yang akan dieksekusi. Nah, kita lihat dalam bagian berikut ini. Dalam algoritma FCFS, apabila suatu proses berada dalam status ready queue atau ready antrian, maka proses tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Artinya, yang pertama kali masuk berarti yang pertama kali keluar, atau yang datang pertama kali, maka yang datang pertama kali tersebutlah yang akan dilayani. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak contoh berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah contoh mengenai algoritma penjadwalan FCFS ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah tabel. Nah, di mana tabel ini berisikan 7 kolom. Yang pertama itu ada kolom nama proses, kemudian kolom arrival time atau waktu kedatangan, kemudian ada kolom burst time atau waktu lamanya proses, kemudian ada kolom start time atau waktu mulai proses, kemudian ada kolom finish time atau waktu selesai proses atau berakhirnya proses, kemudian ada waiting time, waktu tunggu proses, dan yang terakhir ada turnaround time atau waktu penyelesaian proses. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 5 proses. Di sini ada 5 proses dengan nama P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, kemudian setiap proses tersebut sudah memiliki waktu kedatangannya masing-masing. Nah, untuk menentukan proses mana yang terlebih dahulu akan dieksekusi, caranya yaitu dengan melihat arrival time atau waktu kedatangan tiap proses. Karena pada dasarnya di algoritma FCFS ini, proses yang pertama kali datang maka akan lebih dulu dieksekusi. Dan proses itu akan dieksekusi terus sampai selesai. Baru kemudian
setelah selesai melakukan eksekusi pada suatu proses, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya yang datang lebih dulu, dan begitu pun seterusnya. Di sini kita bisa lihat pada proses P1 waktu kedatangannya ada 0, kemudian P2 1, P3 2, P4 3, dan P5 4. Nah, untuk burst time-nya atau waktu lamanya proses itu di P1 ada 12, kemudian P2 ada 5, P3 ada 3, P4 ada 3, dan P5 ada 2. Nah, kemudian untuk menentukan waktu mulai proses, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk proses pertama dimulai pada detik ke-0. Kemudian proses kedua dimulai pada 12. Kemudian yang ketiga, proses ketiga itu pada 17. Kemudian P4 pada 20 dan P5 itu pada 22. Nah, setelah menentukan waktu mulai, maka kita akan menentukan waktu berakhirnya dari proses tersebut. Nah, waktu berakhir pada P1, jadi P1 ini dimulai pada ke-0, kemudian berakhir pada ke-12. Kemudian P2 ini berakhir pada detik ke-17. Kemudian P3 berakhir pada 20. Kemudian P4 pada 22, pada 23, dan maaf ini salah. Kemudian pada P5 itu pada 25. Nah, setelah kita menentukan start burst time, sama finish time, kemudian kita akan menghitung waktu tunggu dari sebuah proses tersebut. Nah, untuk menghitung waiting time atau waktu tunggu dari sebuah proses, yaitu dengan cara mengurangi start time dengan arrival time. Artinya, waktu mulai dikurang dengan waktu kedatangan. Nah, waktu tunggu pada P1 itu adalah 0, karena 0 dikurang 0, 0. Kemudian pada P2 itu 12 dikurang 1 yaitu 11. Kemudian P3 yaitu 17 dikurang 2, 17 dikurang 2 yaitu 15. Kemudian pada P4 yaitu 20 dikurang 3 yaitu 17. Kemudian pada P5 itu 23 dikurang 4 yaitu 19. Nah, setelah kita menghitung waiting time, kita juga menghitung turnaround time atau waktu penyelesaian. Nah, untuk menghitung waktu penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus waktu tunggu ditambah dengan waktu lamanya proses. Nah, jadi di sini waktu tunggu ditambah waktu lamanya waktu proses. Nah, pada P1 itu ada 12. Kemudian pada P2 yaitu ada 16. Kemudian pada P3 ada 18. Kemudian pada P4 ada 20. Kemudian pada P3 itu ada 21. Nah, setelah itu kita juga menghitung average waiting time atau waktu rata-rata waktu tunggu. Nah, untuk menghitung rata-rata biasanya kita menggunakan rumus jumlah dibagi dengan banyaknya proses. Nah, di sini kita menghitung penjumlahan dari waiting time, yaitu 62. Jadi di sini
average wait time sama dengan 62 dibagi 5 sama dengan, kenapa dibagi 5? Karena kita sedang melakukan eksekusi kepada 5 proses. Nah, jadi untuk waktu tunggunya itu 12,4. Nah, ini kita juga menghitung rata-rata waktu penyelesaian. Itu jumlah dari waktu penyelesaian dibagi dengan banyaknya proses. Itu 87 bagi 5. Artinya dibagi 5 proses. Itu 17,4. Demikianlah video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.